Patroli gabungan jaga kondusivitas Kota Madiun. Siswa di Kota Kediri sekolah daring. Keseruan lomba kicau burung perkutut. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amandalia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Madiun, Minggu malam personil gabungan dari TNI Polri dan pemerintah daerah melakukan patroli di sejumlah objek vital. Personil gabungan dari TNI Polri dan pemerintah daerah Kota Madiun, Jawa Timur menggelar patroli pasca aksi demo yang berujung ricuh serta perusakan fasilitas umum di DPRD Kota Madiun Sabtu kemarin. Patroli dilaksanakan ke beberapa objek vital. Di antaranya yaitu kantor kepolisian, gedung DPRD Kota Madiun, hingga titik yang berpotensi menjadi tempat kerumunan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Patroli pada Minggu malam ini dilakukan untuk menjaga kondisi Kota Madiun dan sekitarnya agar tetap aman dan kondusif. Masyarakat diajak untuk menjaga lingkungan dan diimbau tidak mudah terprovokasi oleh ajakan menyesatkan terutama di media sosial. Akan patroli gabungan antara TNI, Polri, termasuk Pol PP kita ajak ya, dalam rangka mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan ya. Seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah di tetangga kita, sehingga menimbulkan kerugian baik material ataupun yang lainnya. Kita antisipasi itu, kita untuk mencegah secara dini. Personil gabungan menegaskan peningkatan pengamanan akan terus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Madiun. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, usai aksi demo di Kediri, Jawa Timur, polisi gelar patroli skala besar. Patroli ini digelar untuk meningkatkan keamanan dan menjaga kondusivitas wilayah. Petugas gabungan dari Polres Kediri Kota, TNI hingga Dishub ini melakukan patroli. Mereka berkeliling menggunakan peralatan lengkap. Patroli skala besar dilakukan untuk meningkatkan keamanan warga. Selain itu juga memberikan himbauan kepada seluruh warga untuk mengurangi aktivitas di malam hari. Sementara itu sejumlah mal dan swalayan memilih tutup lebih awal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Petugas juga berkolaborasi dengan masyarakat untuk menjaga mal dan balai kota Kediri. Jadi kita malam ini melaksanakan patroli skala besar. Kita berkeliling di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Kediri untuk memastikan bahwa kegiatan perekonomian tetap berjalan. Kita menghimbau kepada seluruh pelaku usaha yang masih tutup tokonya, menghimbau supaya segera melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Petugas mengimbau agar warga turut serta menjaga keamanan dan kondusivitas di wilayah Kota Kediri. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, untuk menjaga kondusivitas wilayah, pemerintah Kota Kediri memutuskan pembelajaran sekolah secara daring. Pembelajaran daring selama 4 hari ke depan, atau hingga dipastikan situasi benar-benar kondusif. Senin pagi tidak ada pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Negeri Banjaran 1-5 Kota Kediri. Pembelajaran pada siswa dilakukan secara daring sesuai surat edaran Dinas Pendidikan Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri memutuskan hal itu setelah situasi keamanan sosial dinilai belum kondusif.
Pasalnya, usai peristiwa perusakan sejumlah bangunan dampak unjuk rasa, masih tersiar adanya aksi susulan. Mempertimbangkan keamanan para siswa dan masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Kediri akhirnya memutuskan pembelajaran para siswa dilakukan secara daring hingga tanggal 4 September. Namun, bila situasi keamanan sosial membaik lebih cepat, pembelajaran para siswa kembali digelar secara langsung. Jadi memang melihat situasi dan kondisi yang berkembang di Kota Kediri, terus dari arahan Mbak Wali Kota dengan pertimbangan keamanan dan kekhawatiran, ya, banyak kekhawatiran dari orang tua, sehingga kami dari Dinas Pendidikan Kota Kediri itu mengambil langkah untuk sementara proses belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Kediri ini kita himbau untuk dilaksanakan secara daring. Sementara itu, pihak sekolah berharap situasi keamanan di Kota Kediri dapat segera kondusif, sehingga pembelajaran para siswa dapat kembali digelar secara tatap muka. Kami berharap situasi seperti ini segera kondusif, jadi anak-anak bisa kembali sekolah secara luring. Karena bagaimanapun pendidikan itu kalau secara daring, ilmunya kalau menurut saya sendiri lebih mantap kalau luring. Jadi siswa hadir penuh, guru juga bisa mengajar secara penuh, bertemu, karena pendidikan tidak hanya terkait pembelajaran ilmu, melainkan juga pembelajaran secara tidak langsung, baik itu akhlak, etika, sopan santun, dan lain sebagainya yang bisa dilakukan ketika tatap muka. Situasi Kota Kediri sendiri usai terjadinya peristiwa perusakan gedung DPRD dan sejumlah kantor kepolisian masih siaga. Pemberlakuan jam operasional pusat perbelanjaan dan kantor perbankan juga masih dilakukan. Untuk mencegah terjadinya aksi susulan sendiri, petugas keamanan gabungan TNI Polri setiap hari terus melakukan operasi skala besar. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi komunitas pecinta burung perkutut di Kota Madiun, Jawa Timur menggelar latihan bersama dan lomba kicau burung perkutut. Keseruan lomba kicau perkutut ini akan kami sajikan sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya, Amandalia, dalam Kompas Madiun. Saudara, seorang penjual bakso di Kabupaten Jember, Jawa Timur menawarkan menu bakso rempah kaldu sumsum tulang sapi. Pembeli dimanjakan dengan kuah segar kaya rempah dan sensasi seruput sumsum tulang sapi yang gurih dan lembut. Adalah Amalia, penjual bakso rempah kaldu sumsum tulang sapi. Warungnya berada di Jalan Teratai, Kelurahan Gebang, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Cita rasa dan aroma bakso rempah berbeda dengan bakso pada umumnya. Bumbunya menggunakan rempah-rempah seperti daun serai, biji kapulaga, cengkeh, dan kayu manis. Kaldu yang dipakai berasal dari sumsum tulang sapi. Alhasil, bakso rempah kaldu sumsum tulang sapi memunculkan cita rasa menggoda bagi pecinta kuliner bakso. Bakso ini disajikan bersama pentol tahu, irisan daun bawang mentah, bawang merah goreng, serta mie kuning pengganti lontong. Yang membedakan itu kuahnya. Kuahnya itu biasanya kalau pada umumnya itu hanya bawang putih, garam. Kalau kita campuran rempah-rempah, ada serai, kapulaga, daun jeruk, macam-macam rempah itu. Sumsumnya itu yang dipakai sebagai kaldu, jadi tanpa tambahan kayak vetsin. Pengunjung dibikin ketagihan dengan kuahnya yang segar dan kental serta gurih dan lembutnya sumsum tulang sapi. Bakso rempah ini emang beda lah sama bakso lain. Bedanya yang saya rasa itu karena emang ada bumbu-bumbu khas yang daripada bakso lainnya. Contohnya ini ada daun jeruk,
kerasa kayak ada kapulaga, kayu manis, itu bumbunya lebih beda, lebih meresap gitu. Ini sumsum apalagi berisi banget, dalamnya tuh berisi banget. Bukan hanya sumsumnya aja ya, masih banyak juga ini apa kikil-kikilnya ini buat dimakan masih bisa. Jadi recommended lah. Cukup membayar Rp25.000, pengunjung bisa mendapatkan satu porsi lengkap dengan 3 pentol daging, 2 pentol tahu, dan 1 sumsum tulang sapi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, komunitas pecinta burung perkutut di Kota Madiun, Jawa Timur menggelar latihan bersama dan lomba kicau burung perkutut. Acara ini berlangsung di halaman Datasemen Pembekalan dan Angkutan atau Denbekang Madiun dengan peserta dari berbagai daerah. Nomor 60. Latihan bersama sekaligus lomba kicau burung perkutut ini berbeda dari biasanya karena tidak hanya dihadiri pecinta perkutut dari Jawa Timur saja, namun juga dari beberapa wilayah di Jawa Tengah. Meski di tingkat daerah, perlombaan ini berlangsung meriah. Selain lomba, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antar pecinta perkutut lokal serta upaya dalam melestarikan budaya. Kegiatan dalam rangka HUT RI ke-80 ini memiliki kelas beragam, mulai dari poin 250, 350, sampai 100, lokal alam, campuran bebas, kelas hingga lokal ternak. Ini membuktikan jika perkutut masih dapat dilestarikan. Kegiatan kita dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80, kita mengundang seluruh komunitas perkutut baik dari yang lokal maupun yang untuk di luar daerah Madiun yang sudah kami terima dari panitia bahwa yang bisa hadir dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, diantaranya Jawa Tengah dari mulai Boyolali, Salatiga, Pati, Rembang, Semarang, yang dari Jawa Timur itu dari Pasuruan, Surabaya, kemudian Kediri, Blitar, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek. Jumlah peserta terbilang banyak, panitia telah mengeluarkan tiket untuk 72 gantangan dengan 7 sesi penilaian. Totalnya ada sekitar 490 peserta dari Madiun dan berbagai daerah lain. Burung perkutut sendiri diyakini memiliki nilai filosofi dan budaya yang tinggi. Hobi memelihara perkutut dianggap sebagai menjaga kearifan lokal sekaligus memberi nilai ekonomi bagi pemiliknya. Dalam lomba, penilaian hanya difokuskan pada suara atau gacoran perkutut. Panitia menyiapkan berbagai penghargaan mulai dari trofi hingga sangkar perkutut bagi pemenang. Jadi perkutut ini membawa nilai tersendiri bagi perawatnya. Ya, sejauh ini dari apa yang sudah ada pada primbon-primbon, bahwa perkutut disebutkan juga sebuah hewan peliharaan yang mempunyai keistimewaan. Jadi mungkin dari hal yang demikian ini bisa menjadi tradisi yang tetap kita jalankan secara berkesinambungan. Kalau hari ini perkutut jenis apa? Kalau jenis-jenisnya banyak bisa digali informasinya, mungkin diakses di media sosial ada, bisa dicari di primbon-primbon peninggalan dari nenek moyang juga ada. Tapi dari garis besarnya banyaklah nilai-nilai kearifan lokal dari penamaan perkutut yang sejauh ini bisa mengangkat nilai perekonomian yang ada bagi penggiat perkutut tersebut. Dengan antusiasme peserta dan kepedulian untuk melestarikan perkutut, diharapkan tradisi dan kearifan lokal ini dapat terus terjaga dan berkembang. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Seorang warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur sukses beternak burung murai batu Medan dengan memanfaatkan lahan sempit di rumahnya. Burung murai batu Medan diminati pasar dan harganya terbilang tinggi. Usaha itu bisa mendatangkan cuan belasan juta rupiah per bulan.
Supriyadi, ternak burung murai batu Medan di lahan sempit teras rumahnya di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berawal dari sepasang indukan, Supriyadi kini mempunyai 13 pasang burung. Masing-masing pasangan bisa bertelur dan menetaskan 3 ekor burung dalam sebulan. Supriyadi memiliki trik agar burung murai batunya cepat berkembang biak, yakni dengan menjaga kebersihan sangkar dan menyediakan kolam buatan dengan air mengalir agar kelembapan udara sama seperti habitat hutan tropis. Kandang yang nyaman membuat burung tidak mudah stres. Ia juga memberikan pakan khusus yakni ulat Jepang, jangkrik, dan kroto atau telur semut merah agar burung tumbuh sehat dan gacor atau berkicau terus-menerus. 1 ekor burung berumur 12 hari bisa dijual dengan harga Rp350.000. Sedangkan burung yang sudah berkicau bisa laku dengan harga Rp5 juta. Dalam sebulan, ada 20 hingga 25 ekor yang terjual dengan omset minimal Rp15 juta. Saya sendiri yang penting itu apa? Kebersihan. Terus untuk pakan itu cukup gitu. Apa pakannya biasanya, Pak? Untuk pakannya itu ulat, jangkrik, kerutu, itu aja sih. Harus rutin, Pak, ya? Iya. Sore, pagi. Beberapa pecinta burung kicau memilih membeli burung anakan agar karakter kicaunya bisa dibentuk. Burung murai batu memiliki suara merdu dan bulu ekor yang cantik. Saya ini kalau di sini kan tahu terah indukannya, Mas. Jadi tidak seperti burung pasar. Kalau burung di pasar kan kita membeli anakan burung, kita nggak tahu indukannya itu seperti apa, indukannya bagus apa enggak. Kalau di peternak langsung kan kita tahu indukan itu bagus atau tidaknya indukannya itu kita tahu, Mas. Jadi langsung turun ke peternak. Beternak burung murai batu bagian dari pelestarian karena burung ini mulai susah didapat di habitatnya. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amanda Lia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.